selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Aku sudah bersama dengan seseorang yang menjalani kesehariannya dengan spinal cord injury. Apa ya spinal cord injury itu? Bagaimana awalnya beliau bisa terkena spinal cord injury ini? Ini dia Kiki Komala Intan. Halo Kak Kiki. Halo Nelma. Terima kasih ya Masya Allah. Kak udah mau sharing di channel aku di sini. Spinal cord injury. Itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Kalau diterjemahin bahasa Indonesia, spinal cord injury itu cedera tulang belakang. Jadi terjadi cedera yang mengakibatkan kenanya itu ke sumsum tulang belakang. Tulang belakang kita tuh yang dari di belakang kita yang dari batang otak bawah sampai tulang ekor, dari tulang leher, tulang rangka, tulang lumbal atau yang di depan sekitar perut sama tulang ekor. Itu spinal cord injury kalau dibagi-baginya. Dulu ceritanya gimana Kak bisa terkena ini? Kalau aku ini karena kecelakaan 2018 awal itu, aku lagi ngebangun rumah, bikin rumahnya itu kita mau full tingkat di atas lah, ngecek kerjaan tukang lah ya biasa. Naik ke atas, terus aku jalan gitu, ternyata pas aku jalan aku tuh nginjek void yang harusnya void dari lantai 2 ke lantai 1 untuk ngeliat ke bawah, ternyata cuma ditutup sama asbes. Jatuh dari atas ke bawah, jeblos 4 meteran. Apa yang kamu rasain Kak sakit udah di bagian bawah gitu? Arahnya sih setengah badan ke bawah kali ya. Tapi saking sakitnya jadi udah nggak tahu ya. Sakit banget rasanya, kaku dan nyeri dan Pada saat itu di luar nggak ada itu yang nggak ada. Jadi nggak ada oh, nggak nggak. paling kayak lecet, bisa Heeh, dibilang lecet. Aku lukanya luka dalam. Dari awal kerja, heeh. aku tuh kan ngurusin kesehatan. Aku itu ngurusin orang sakit. Dari 2010 tuh kerjaannya ngurusin orang sakit. Tapi jadi kayak penjaminannya gitu. Sering tahu kasus sakit, rumah sakit, sering ketemu dokter, sering ketemu lain-lain. Karena penjamin kan. Aku tahu nih, pas aku nyampe bawah tuh, ini mimpi kan. Karena kalau bukan mimpi, parah banget. Itu tuh yang pertama kali dalam pikiranku pas nyampe lantai bawah. Pas sampai rumah sakit di ronsen baru tahu. Kaki kan ada tes-tes tuh, kaki dipegang. Coba gerakin kaki, gerakin tangan. Kamu jatuhnya itu duduk atau terlentang atau tengkurap? Berdiri sih. Dia pertama kayak kaki dulu, track gitu, terus track gitu. Oh, baru baru Track gitu. baru duduk, baru terduduk gitu ya? Baru tiba-tiba kesungkur aja, kesungkur di lantai gitu. Hmm. Ini kaki nih, misalnya. Cet, gitu. Nah Hmm. ini nih, tekanannya ini tuh dari bawah, Hmm. naik sampai ini kepala nih. Ya. Mana yang nggak kuat, dia yang akan patah. Oke. Naik, kakiku kuat, nggak patah. Hmm. Naik lagi, oh ternyata pas ketemu tulang belakang, oh ternyata tulang belakangku yang nggak kuat, dia yang patah. Dan Oh. stop di situ. Tekanan dari bawah pada saat jatuhnya itu, gitu, burstnya di sini, di L1, di lumbal, Hmm. di level 1, L1 namanya. Ini itu yang L1, Hmm. tapi dia karena burst meledak, Hmm. jadi tulang-tulangnya tuh kena saraf di sekitarnya. Karena kan tulang itu tugasnya melindungi lewat saraf. Ya. Kan itu tulang, terus dia ada saraf lewat kan dari otak kan. Hmm. Lewat dia melindungi tuh ceritanya. Oh. Operasi pertama ya menyelamatkan si saraf tuh dari pecahan-pecahan, jadi diambilin tuh tulang-tulang. Oh, Itu oke. operasi pertama. Habis operasi yang pertama itu aku pindah. Aku Hmm. dirujuk lagi pindah ke rumah sakit lain yang khusus spine, Hmm. ortopedi khusus spine. Yang kalau yang awal itu beda syaraf di Premier Bintaro, Lutfi Gatam namanya. Aku juga dirawatnya kan banyak, nggak cuma spine, ada saraf, bahkan ada psikiater segala. Ada rehab medik, itu pasti juga, karena belajar jalan dan lain-lain, terapi. Dan terapi itu kan nggak cuma terapi bisa jalan, terapi okupasi, gimana caranya pada saat keluar rumah sakit bisa beraktivitas seperti biasa. Hmm. Dengan segala akibat dari kecelakaan itu, apa aja akibatnya, bagaimana cara ngatasinnya. Nah itu di situ dia secara menyeluruh lah ngurusinnya. Oh, jadi dari dokter rumah sakit kedua pindah lagi ke rumah sakit ketiga? Sebenarnya dokternya sama aja. Di situ ada satu bangsal.
yang memang khusus menangani namanya bisa bladder training. Jadi kan selain nggak bisa jalan, ternyata kan efeknya juga ke bagian BAK dan BAB. Nah, BAK-nya tuh pipis itu juga memang harus ada training khususnya. Kateternya kayak gimana, karena kan kandung kemihnya tadi nggak bisa sempurna menghabiskan urin yang ada di dalam kandung kemih, dia nggak bisa kuat tuh si kandung kemih. Ini yang terkena adalah pinggul ke bawah ya? Sekitar pinggang lah, ke bawah. Ke bawah gitu. Nah, kondisinya sekarang bisa jalan? Karena aku agak bawah kan, aku di L. Semakin rendah kondisinya bisa menjadi semakin baik. Makin tinggi kan makin berat. Kalau makin L udah C, udah bagian leher, tangan juga udah pasti lemes, nggak bisa megang apapun. Kalau lututku, kalau saat aku disuruh tendang, dorong gitu, oh ini bagus 5, 1-5 soal dia skalanya. Oh normal. Kalau untuk ankle bisa? Nggak bisa. Telapak kaki? Telapak kaki? Ya begini, kakiku tuh kalau didiemin ya udah. Ini kaki ini jari-jari ya. Gini kan, mestinya kan normal tuh kan gini. Dia nggak bisa. Dia kalau aku angkat, ya gini. Oh gitu, ini dia. Teman-teman, ini menarik banget ya. Karena dengan kondisinya kaki yang seperti ini, Kak, aku amazed banget lihat dia bisa bawa mobil loh. Gitu. Itu gimana ceritanya, Kak? Nah, itu namanya pecanggih kreativitas. Kreativitas. Namanya Pak, kok gue lupa sih. Adalah di Depok. Dia tuh khusus. Jadi sebenarnya pabrik Toyota gitu keluarin tuh namanya hand control. Cuman kan mahal banget tuh kalau hand control gitu. Bisa 40 jutaan tuh karena import kan dari Jepang. Aku itu ada di Depok. Semua lulusan alumni Fatmawati nih. Jadi kan Fatmawati itu yang rumah sakit ketiga aku. Fatmawati itu banyak kasus kecelakaan tulang belakang. Jadi gas itu ditarik, rem itu dorong. Cuman satu tuas di bawah setir. Jadi kayak bawa mobil. Nah itu kenapa akhirnya bisa kemana-mana bawa mobil. Jadi ini bisa buat bayangan teman-teman juga yang mungkin lagi cari informasi. Kalau teman-teman yang nggak bisa berdiri, dia itu biasa sama aja, dia nggak pakai berdiri juga. Dia cuma mindahin pantat dari kursi roda ke kursi jok mobil. Ya, gitu. Di rumah sakit itu kamu dilatih terapi itu dikuatin tangan berarti kamu ya, Kak? Dikuatinnya lebih ke tangan ya? Pastinya sih ada dibekelin dumbbell segala macam, tapi sih malas. Karena yang nggak enak itu tuh awal-awal tuh pegel, sakit. Dioperasi lagi nih, diperbaiki ya? Bisa diganti nggak sih si tulang? Dipasang pen. Dipasang pen? Kalau yang pertama dia nggak bisa masang pen. Katanya aku osteoporosis, katanya tulangku rapuh. Dia pasang pen coplok. Dan dokter yang kedua nggak percaya itu, makanya dia operasi lagi dan alhamdulillah sampai sekarang masih nempel tuh pen. Nah, pen itu karena ada yang remuk, karena ada satu ruas yang remuk, di pen kan, cerek tiga gini di pen biar dia stabil. Kalau nggak di pen, aku nanti lama-lama, misalkan pen kan normal kan gini nih, karena lengkap. Nah, kalau satu hilang, kan jadi gini. Nanti makin tua begini. Dulu sih awalnya dokter itu cuma gini. Nah, nanti kan kamu kalau jalan sama suaminya tegap, kamunya nanti bongkok. Dalam hati gue, alhamdulillah gue bisa jalan bongkok. Bongkok juga nggak apa-apa, yang penting bisa jalan. Jadi dia tuh mikirnya itu, bercandanya sih kali ya. Akhirnya dipasang pen biar aku tetap tegak. Nah, satu sama mungkin biar nggak kena syaraf lagi kali ya. Walaupun mungkin mestinya sih tulang yang berada pada tempatnya nggak akan merusak syaraf. Waktu-waktu masih sakit nggak? Sarafnya masih begitu ya. Jadi sakitnya nggak ada off-nya. 24 jam. Oke. Nah, sakitnya di mana? Tulang belakang? Bukan. Lutut sampai ujung jari. Jadi kalau itu yang minum apa? Painkiller aja? Nah, sebenarnya painkiller itu aku minum. Cuman aku kan nggak mau terlalu banyak obat juga kan, karena kan udah 2 tahunan nih. Nah, akhirnya, tapi kalau mau tidur, jadi tiap malam aku minum painkiller. Nah, apalagi dengan kondisi kamu kayak gini, akhirnya dianjurkan sama dokter, kamu caranya gimana? Tadi yang ada bladder. Bladder training itu aku sebenarnya ngatur masuk dan keluar, in out-nya diatur tuh untuk minum. Kalau aku tuh masih berasa kalau mau pipis dan masih bisa keluarin. Tapi nggak bisa nahan. Kateter itu kan cuma buat ngeluarin total ya.
Jadi tiap hari kamu pakai kateter itu, Kak? Wah, sehari bisa 3-4 kali. Kan aku minum 2 liter. Nah, 2 liter itu berarti kan ibaratnya 500 kali 4. Nah, 4 kali pipis dalam sehari. 4 kali itu hmm, penuh, hmm, pipis sendiri, hmm. kosongin kateter. Jadi kateterku tuh model kateter yang copot pakai gitu. Oh, oke. Jadi dia itu, ini aku bawa kemana-mana. Ini kateternya. Ini bukan pipis kuning ya. Ini air antiseptik. Ini Oke. air antiseptik. Mm, Ini sih bersih, karena yang di dalam aku nggak mau keluarin. Di dalam ini ada selang lagi yang isinya, ini kan gede ya, pas ngeliat temenku kalau ngeliat ini, gini masuk. Enggak, eh, bukan segininya. eh, Tapi yang di dalam tuh. Kan di dalam oh, ada tuh garis. ya yang putih itu. Ya, nah itu yang masuk ke dalam lubang pipis. Tapi Kak, waktu habis kecelakaan itu kamu pasti drop dong. Oh iya. Gimana kamu menyemangati diri sendiri? Kalau kalau support system sih luar biasa ya. Wah, itu sih mereka luar biasa ya. Jadi, Down itu normal, tapi aku harus sadar nggak boleh berlama-lama. Jadi memang Allah itu kan bilang kalau di balik kesulitan pasti ada kemudahan kan. Nah itu aku percaya. Support system itu adalah kemudahan yang dikasih ke aku di balik kesusahanku ini. kamu pernah nggak marah sama Tuhan karena ini? Karena kecelakaan ini? Nggak pernah, karena aku percaya Ya. semua yang Allah kasih itu udah yang terbaik sih. Jadi, Teori sih, ya klise ya. nggak pernah kan? Ya Allah, kenapa sih gue nggak bisa jalan? Hmm, Kenapa gue yang kayak gini gitu? Enggak. kalau aku dibalas gini gimana? Ya udah kalau gitu lo mati aja deh. Oh, iya, sekarang juga aku lihat kamu lincah banget gitu kan. Tapi sebelumnya kan pasti kamu lebih lincah. Sekarang lebih terbatas lah mobilisasinya. Kamu lihat hikmahnya apa nih Kak setelah kamu dapat ujian ini? Hikmahnya banyak. Sebenarnya aku mengutip kata Pak Henry sih. Kalau kita dikasih kesusahan gitu ya, Hah? kalau kita berani melalui, menjalani kesusahan itu, Allah itu akan memberikan kekuatan lebih yang nggak dikasih ke setiap orang, yaitu kekuatan untuk memantul balik saat kita dihempaskan ke bawah. Kekuatan itu yang bikin kita bisa malah memantul lebih tinggi lagi daripada sebelum kita terpuruk itu. Pesan buat teman-teman yang lagi berjuang juga nih Kak. Pesannya kita harus percaya aja. Kalau kita percaya, ini akan jadi lebih baik, ini gue kuat, ini bisa, ini gak apa-apa, ke depan akan lebih baik gitu. Kalau kita punya iman kayak gitu, insya Allah sih kita bisa terus menjalani hari-hari. Iman tuh bener sih Kak. Aku percaya banget. Mm-mm. Kalau misalnya kita nggak ada iman, kita nggak ada pegangan, ya udah kelar semuanya ya. Hmm. Hancur, berantakan aja. Ini terima kasih banget ya, inspiring banget. Sama-sama. Kamu luar biasa hebat, masih terus berjuang. Tidak. Mudah-mudahan pokoknya segera ada obatnya biar kamu bisa pulih seperti sedia kala. Dan semangat tidak Amin. pernah turun biar terus menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Teman-teman juga terima kasih banyak sudah nonton ini. Kalau kamu suka video ini, kamu merasa ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, juga share ke teman-teman kamu yang kiranya membutuhkan video ini. Kalau gitu, sampai di sini dulu. Terima kasih Kak Kiki, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.